Oke teman-teman semua, minum dulu. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrianto 70, dan di video kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya tentang pembahasan seputar bagaimana cara saya membuat video. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang skrip ataupun skenario yang saya coba buat ketika saya ingin mengeksekusi sebuah video. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang gear atau alat apa saja yang saya gunakan untuk membuat sebuah video. Namun seperti biasa, kita kumpulkan semangat dan bam! Baik teman-teman semua, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang gear ataupun alat apa saja yang saya gunakan untuk membuat produksi sebuah konten video. Nah, baik itu video yang sifatnya untuk kebutuhan YouTube atau di posting gitu ya. Lalu kemudian juga video-video yang sifatnya profesional atau yang memang saya dibayar untuk membuat video tersebut. Jadi, sebagaimana yang kalian ketahui, untuk membuat video ya pastinya kita butuh visual ataupun gambar yang baik gitu kan. Kemudian juga audio yang bagus, yang jernih. Nah, maka paling enggak alat perekam video dan juga alat perekam suara itu paling minimal sekali yang harus kita punya. Nah, sisanya itu adalah pendukung-pendukungnya yang memang ada yang sifatnya wajib harus kita penuhi, dan ada juga yang mungkin bisa dibilang sunnah gitu kali ya. Artinya di situasi tertentu dia memang tidak perlu kita adakan atau tidak perlu kita pakai, tapi di situasi tertentu ya harus kita pakai. Kamera yang saya pakai itu adalah kamera Sony 6400. Nah, ini juga mungkin bisa jadi referensi kalian ya. Ketika kalian sudah lihat hasil visualnya seperti ini, mungkin juga nanti kalian bisa jadi rekomendasi gitu untuk membeli kamera. Nah, saya sekarang ini sedang merekam dengan kualitas video di 4K 30 fps. Jadi menggunakan kamera Sony 6400, kemudian lensa Sigma 16 mm. Lalu kemudian settingan videonya saya setting di 4K 30 fps. Gimana hasilnya? Bisa dibilang cukup jernih gitu ya. Ya, bukan bilang cukup jernih lagi, memang sangat jernih gitu. Kemudian untuk audio itu sendiri, saya merekam suara saya yang kalian lihat saat ini adalah menggunakan Zoom H1N. Ini adalah memang alat perekam khusus yang bisa kita gunakan secara langsung seperti ini, atau juga bisa kita sambungkan dengan beberapa alat yang sifatnya wireless gitu ya, itu juga bisa. Dan kita bisa juga sambungkan ke mixer untuk merekam audio yang diinput dari mixer gitu. Nah, jadi intinya ini gunanya alat Zoom H1N ini. Lalu juga saya kadang-kadang menggunakan sesuai dengan keperluan, itu ada mic wireless dari Saramonic Blink. Nah, jadi itu juga kalian bisa jadikan rekomendasi gitu ya. Karena memang kalau lagi kita nge-shoot di luar, misal kadang-kadang saya mewawancarai beberapa orang gitu untuk sebuah event, maka itu pakai mic wireless. Bisa juga pakai ini, cuman kan rada ribet megang-megang gitu ya. Tapi kalau pakai mic wireless kita tinggal tempel saja. Dan lebih clean aja gitu kelihatannya, karena dia bisa leluasa juga ngomong gitu tanpa harus megang-megang mic. Jadi lighting itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dia akan membantu cahaya kita menjadi lebih baik dan lebih proper gitu. Jadi kalau kalian lihat saat ini, kalau dimatikan itu pasti nggak akan proper, gelap sekali. Seperti kalian lihat suasana yang kita dapatkan dari lighting key light saya, entah itu dari lighting utama ataupun dengan lighting pendukungnya, itu akan sangat-sangat mempengaruhi dalam membangun suasana yang kita inginkan dalam sebuah video. Di kamera kita itu ya belum tuntas sampai di kameranya saja, di lensanya saja, bahwa ada juga memory card yang harus kita pakai untuk support. Misalnya saya saat ini merekam 4K 30 fps ya, kualitas yang cukup besar tentunya, maka membutuhkan memory card ya, kartu memori yang support untuk bisa merekam di kualitas itu. Jadi kalian nggak bisa tuh pakai memory card yang biasa-biasa saja yang standar.
Intinya saya pakai 64 GB gitu ya untuk ukuran memorinya sendiri. Kenapa 64 yang saya pakai? Karena itu sudah sangat standar apalagi untuk merekam di sebuah project. Jadi sebisa mungkin ya, kalau bisa gitu, kita harus punya memory card yang benar-benar cukup lah untuk bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Yap, untuk lensa itu sendiri saya saat ini lebih sering menggunakan lensa 16 mm ini dan juga lensa 50 mm, dan menurut saya standar dua lensa ini harus dimiliki ya, minimal dua lensa ini memang. Kenapa? Karena ketika kita butuh tangkapan layar yang wide gitu, yang lebih luas, maka kita butuh lensa, atau saya butuh lensa 16 mm ini. Sedangkan kalau ingin lebih zoom atau lebih menangkap efek-efek bokehnya gitu ya, saya butuh yang 50 ya. Dan saat ini ya saya masih pakai dua lensa itu saja, dan alhamdulillah cukup terpenuhi untuk berbagai macam kebutuhan. Kemudian ada juga yang namanya tripod. Tripod ini yang akan memberikan bantuan kepada kalian juga untuk merekam ketika tidak ada orang yang bisa merekam kalian atau belum punya asisten. Contoh saya ini ya, yang belum punya asisten. Dan memang ya, tripod itu bisa dibilang hal yang harus kita punya gitu untuk konten kreator solo. Asik. Jadi seperti itu. Tripod harus punya. Itu kalau saya bikin konten di ruangan seperti ini, itu cuman seperti itu aja, cukup. Mulai dari kamera, lensa, audio, recorder, lighting, practical lighting, lalu kemudian memory card, tripod, dan ya itu saja. Tapi kalau di luar ruangan, maka yang biasanya tidak terpakai ya pastinya lighting, kemudian apa lagi ya? Ya, practical lighting itu biasanya saya nggak pakai, karena memang sejauh ini saya belum membutuhkan itu, karena memang masih standar ya, project-project standar juga gitu ya, kayak seperti event-event biasa gitu, dokumentasi biasa yang memang belum membutuhkan tambahan-tambahan cahaya di studio seperti ini. Lalu kemudian ada gimbal dari ViewScope 2. Nah, itu adalah gimbal yang menurut saya memang harganya terjangkau tapi kualitasnya sangat-sangat bisa diandalkan. Itu juga drone DJI Mini 2 SE, sama juga harganya yang cukup terjangkau dan kualitasnya sangat-sangat bisa diandalkan. Ya, sudah punya kamera, nanti mikirin lagi nih, ada yang namanya baterai. Baterai itu juga harus kalian pilih yang kualitasnya cukup oke gitu, yang ori intinya. Lalu kemudian jumlahnya. Kalau jumlahnya kalian cuma beli satu, kalian sangat PR banget gitu. Ketika habis kalian harus ngisi dulu dan nunggu. Kalian isi baru kalian bisa merekam lagi. Oh, itu repot banget. Jadi intinya siapkan minimal 3 kalau saran saya. Minimal 3 baterai untuk persiapan buat jaga-jaga ketika kalian memang sedang merekam. Karena ketika sedang merekam kemudian habis baterai, itu ya mood kalian pasti akan terganggu gitu. Bisa jadi juga hilang gitu, karena itu parah banget. Baik teman-teman semua, paling enggak seperti itu gambarannya untuk persiapan ketika kalian ingin merekam video, gear, atau alat apa saja yang kalian butuhkan. Nah, itu dia alat-alatnya. Gimana menurut kalian? Apakah masih ada yang kurang atau kebanyakan? Jadi intinya itulah alat-alat yang dibutuhkan ketika kita ingin membuat sebuah video. Tapi ini versi saya. Mana tahu buat kalian ya cukup cuman kamera dan audio saja tanpa yang lain-lain, atau seperti apa. Tapi dari semua hal itu ada hal yang paling penting lagi. Ialah apa? Ketika kalian sudah selesai merekam video, maka kalian membutuhkan yang namanya apa? Yaitu PC atau laptop. Yang artinya kalian setelah merekam video, memory cardnya itu kalian masukkan, kalian sambungkan ke laptop atau PC untuk ditransfer datanya. Lalu kemudian kalian butuh lagi yang namanya aplikasi editing. Dan yang paling penting lagi ialah kalian harus bisa mengoperasikan atau menggunakan aplikasi tersebut. Artinya kalian harus bisa editing. Ya, jadi kalian harus mengedit lagi, membuat tampilan video kalian ya, atau seperti yang saya
berikan kepada kalian ini, meskipun nggak ribet-ribet banget, tapi paling nggak seperti yang kalian lihat itu tidak plek-plek langsung jadi ya, karena harus diedit dulu, di-cut dulu, dipotong dulu, disusun videonya, diberikan color grading yang pas gitu, dan kemudian kita bisa upload ke media sosial kita. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang konten kreator itu mulai dari dia nyusun skrip, nyusun skenario, kemudian setup peralatannya, dan kemudian juga melakukan editing, kemudian diupload. Ini memang sebuah proses yang cukup ribet, cukup panjang, dan pastinya akan membuat kalian atau menguras energi kalian gitu ya. Buat kalian yang mungkin baru mau nyoba-nyoba gitu ya, ataupun yang memang benar-benar ingin sekali ingin memulai membuat konten video, maka mudah-mudahan sharing kita kali ini bermanfaat. Mulai saja dulu biar tahu kekurangannya di mana. Sudah tahu kekurangannya di mana, maka berusaha untuk menutupinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.